Karakter ini memiliki kekuatan yang paling menakutkan dan diwaspadai di dunia One Piece. Mulai dari manusia biasa hingga manusia setengah dewa, marin maupun bajak laut. Karakter-karakter ini memiliki kekuatan yang dapat dikatakan di luar nurul. Dapat menumbangkan musuh hingga kilometer jauhnya tanpa bergerak sama sekali. Membelah kapal induk dengan sekali tebas, melihat masa depan, memindahkan gunung, bahkan membelah bumi. Langsung saja. Yang pertama, The Admirals. Ya, yang nggak usah lagi dipertanyakan tentang kekuatannya. Seperti yang kita ketahui, para admiral adalah simbol kekuatan marin. Kizaru dengan pika-pika nominya mampu mengendalikan cahaya dengan seenak udel. Elemen yang paling cepat di semesta yaitu cahaya. Ada juga Rokugyu yang mampu mengendalikan semua tanaman yang ada di muka bumi. Kemudian tentu saja ada Fujitora yang dengan mudah dapat mengendalikan gravitasi. Berikutnya ada Sengoku, salah satu karakter di marin yang memiliki level power setingkat dewa, atau dalam hal ini merupakan Golden Buddha. Dengan kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Daibutsunya, maka Sengoku mampu menghalau segala macam serangan yang dilontarkan ke arahnya. Kemudian ada juga Garp, kakek-kakek absurd dengan kekuatan yang gak kalah absurdnya. Garp adalah manusia biasa dan tidak bergantung pada kekuatan buah iblis. Namun, merupakan satu-satunya marin yang mampu menyudutkan sang raja bajak laut, siapa lagi kalau bukan Goldie Roger. Selain itu, pada masa prime-nya, Garp mampu menghancurkan gunung hanya menggunakan haki di tinjunya. Nah, selagi membahas marin, sekalian saja, yaitu Gorosei, yang belakangan berhadapan dengan Luffy. Gorosei merupakan ujung tombak pemerintahan dunia sebelum menuju Im Sama. Bayangin aja, Admiral aja udah sekuat itu. Bagaimana lagi dengan Gorosei? Nah, dari sisi pemerintah, sudah dulu ya. Kita bahas bajak laut dulu. Seperti Mihawk, karakter yang selama ini digambarkan sebagai sosok misterius yang gak pernah menunjukkan potensi fullnya pada saat ini. Selama ribuan episode One Piece, bisa dikatakan dia hampir tidak pernah ditunjukkan mode full battle. Namun semuanya akan sepakat bahwa Mihawk adalah salah satu karakter paling penting dengan kekuatan yang juga di luar nurul untuk endgame nanti. Bayangin aja, di chapter-chapter awal aja dia mampu menghancurkan kapal induk segede gaban hanya dengan sedikit sabetan pedang. Berikutnya ada Blackbird, karakter yang dari awal One Piece sudah ditakdirkan sebagai polar opposite dari Luffy, sang main karakter. Memiliki kekuatan dari dua buah iblis yang sangat ditakuti, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Dan kemungkinan satu lagi yang masih menjadi misteri. Dan kekuatannya digabungkan akan sangat destruktif. Blackbird juga sangat licik dan pintar, membuatnya salah satu yang sangat diwaspadai di endgame nanti. Kemudian ada Luffy, sang karakter utama. Udah, gitu aja. Wow. Yang perlu dijelaskan dari Luffy, kita semua sudah tahu dan sudah sering lihat. Karakter yang dijanjikan membawa kebebasan. Sun God Nika, sang dewa matahari, Joy Boy, atau menguasai haki yang berada di level out of this world. Apalagi ya? Ya pokoknya Luffy kuat banget lah. Kemudian next ada Shanks. Shanks ini salah satu karakter yang sangat misterius. Jarang sekali terlibat atau terlihat dalam pertempuran. Namun sekali muncul, bahkan pertarungan sedahsyat perang Marineford pun usai. Perlu diingat, pertarungan Marineford dipenuhi dengan marin-marin yang sangat kuat dan juga bajak laut terkuat seperti Shirohige, Blackbird, Mihawk, dan banyak lagi. Tapi semuanya berhenti ketika Shanks muncul dan bilang perang harus usai. Bayangin aja sekuat apa itu Shanks. Berikutnya yaitu Sogeking, the one true king, the true dewa matahari. Dapat kita lihat dari topengnya yang berbentuk matahari. Seharusnya diketahui semua orang ya. Sebuah foreshadow yang sangat jenius dari Oda, yaitu topeng matahari. Hingga kini Sogeking tidak pernah ditunjukkan mengeluarkan lebih dari 10% kekuatannya. Ngeri banget kan? Yang mana seperti yang kita lihat, masih di bawah 10% saja sudah mampu mencapai level dewa.
Sogeking adalah salah satu yang harus diwaspadai dari segi kekuatan dan motif yang sebenarnya. Nah, yang terakhir kalian sudah pasti tahu, yaitu the one and only Usopp, atau yang lebih hormat lagi, God di Usopp. Karakter dengan kekuatan di luar Nuru, mampu membelah lautan, mampu membelah pulau, gunung, bahkan bumi. Karakter yang literally mampu mengubah jalan cerita One Piece, mampu mengubah takdir seluruh penghuni dunia One Piece hanya dengan kata-katanya, seperti ucapan dari God di Usopp yang merupakan suatu keabsolutan. Mirip dengan nama yang dituliskan di buku Death Note, sesuatu yang dikehendaki Usopp harus terjadi. God di Usopp, sang karakter terkuat di dunia One Piece.